Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Karunia dengan NIM 2201010. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang managing Linux host and using system roles atau bagian section 10.4 dari Red Hat, atau mengelola host Linux dan menggunakan peran sistem. Dalam tinjauan ini, pada host yang terkelola yang menjalankan Red Hat Enterprise Linux, Anda menulis playbook yang menggunakan dua peran sistem untuk menyiapkan penyimpanan baru dengan volume logis dan mengkonfigurasi antarmuka jaringan, serta menggunakan modul untuk menyiapkan pekerjaan cron dan pengguna dengan hak istimewa sudo. Jadi hasil dari lab kita kali ini adalah gunakan Red Hat .rhel underscore system underscore roles .storage, peran untuk membuat, memformat, dan memasang volume LVM secara persistem pada host yang dikelola. Yang kedua adalah membuat pengguna dengan sudo akses, dan yang ketiga adalah konfigurasi pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan kumpulkan faksa Ansible terkait jaringan. Dan yang terakhir adalah jadwalkan pekerjaan cron. Jadi sebagai student pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem pada latihan kali ini. Perintah ini mempersiapkan lingkungan Anda, memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Jadi yang pertama kita mengeksekusi perintah lab spasi start spasi review minus cr3. Di sini kita tinggal copy saja. Kita Ctrl C, lalu kita pastekan Ctrl V, kita enter. Jadi di sini pada bagian penjelasan di sini nanti akan dijelaskan di bagian bawah di sini. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian 1, yaitu menjalankan site.yaml buku petunjuk atau playbook, dan pastikan tidak ada kesalahan. Yang pertama adalah install redhat.rhel underscore system underscore roles, koleksi dari rhel minus rhel Red Hat minus rhel underscore system underscore roles minus 1.19.3.tar.gz file ke dalam collection directory di directory project. Di bagian 1.1 kita beralih ke bagian review minus cr3 pada directory dengan mengeksekusi perintah cd spasi tanda tilde garis miring review minus cr3. Jadinya di sini kita tinggal copy saja bagian cd-nya. Kita copy dan kita pastekan di sini setelah sukses pada latihan lab start review cr3 di sini. Kita sudah pastekan, kita tinggal enter dan otomatis bakal masuk ke dalam review minus cr3 di sini, teman-teman. Di bagian 1.2 di sini, mohon maaf di sini ada suara kucing lagi berkelahi, jadi mohon dipermaklumkan. Bagian 1.2 yaitu menggunakan Ansible minus Galaxy, perintah untuk menginstal redhat.rhel underscore system underscore roles, koleksi dari Red Hat minus rhel underscore system underscore roles minus 1.19.3.tar.gz file ke dalam collection directory. Jadi di sini bagian sini bermaksud untuk menginstal bagian Ansible minus Galaxy bagian Red Hat .rhel system di sini. Jadinya di sini kita mengeksekusi perintah Ansible minus Galaxy spasi collection spasi install tanda garis miring terbalik. Di sini kita tinggal copy saja bagian pertama. Kita tinggal enter. Jadi di sini ada untuk bagian kedua kita mengcopy bagian titik garis miring Red Hat minus rhel underscore system underscore roles minus 1.19.3.tar.gz minus p spasi collection. Jadi di sini bermaksud untuk bagian rhel yang diinstal itu adalah bagian 1.19.3.tar.gz minus p collection di sini ya, teman-teman. Jadinya di sini kita tinggal pastekan saja, kita enter, kita tunggu bagian penginstalannya selesai. Jadi di sini bagian penginstalannya sudah selesai dengan output
redhat.rhel underscore system underscore roles titik 2 1.19.3 was installed successful. Jadi di sini sudah terinstall maksudnya. Di bagian kedua ini bermaksud menuliskan playbook bernama storage.yml yang menggunakan redhat.rhel underscore system underscore roles.storage run system untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola dalam web servers group yang ditentukan oleh file inventaris di direktori project Anda. Playbook harus menyiapkan volume logis sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat grup volume bernama vg underscore web pada underscore dev underscore vdb perangkat penyimpanan. Yang kedua yaitu membuat volume logis bernama lv underscore content berukuran 128 MB dari vg underscore web group volume dengan sistem file xfs dan pasang di garis miring var garis miring www garis miring html garis miring konten pada direktori. Dan yang terakhir adalah membuat volume logis bernama lv underscore uploads berukuran 256 MB dari vg underscore web group volume format dengan sistem file xfs dan pasang pada garis miring var garis miring www garis miring html garis miring uploads pada direktori. Bagian titik satu kita disuruh membuat storage.yml, yakni playbook yang menagikan web server kelompok dan menerapkan redhat.rhel underscore system underscore roles.storage. Jadi di sini kita akan mengcopy bagian yang sudah komplit saja ya rekan-rekan. Jadinya di sini kita copy dulu bagian playbooknya. Di sini kita disuruh membuat bagian storage.yml. Kita eksekusi perintah vim untuk membuat direktori baru dan kita pastikan nama direktorinya yaitu storage.yml. Kita enterkan saja di sini dan otomatis kita akan masuk ke dalam direktori yang akan kita eksekusi di sini. Kita tekan I untuk insert atau agar bisa memasukkan codingan yang akan kita masukkan di sini. Kita cari dulu bagian yang sudah komplit di sini. The final playbook should consist of the following content. Jadinya di sini maksudnya codingan yang sudah selesai di sini ya teman-teman. Sini kita copy saja yang sudah selesai. Lanjut untuk bagian yang pertama di sini, pada bagian di sini ada tanda -3 yang berarti untuk menandakan awal dari sebuah playbook. Di sini ada name, ada playbook, ada satu play bernama name dengan konfigurasi storage on web servers dengan hostnya yaitu web servers. Di sini bermaksudkan yaitu untuk menargetkan hostnya yaitu web server di sini ya teman-teman. Yang kedua adalah roles roles di sini. Ada bagian roles play pertamanya bernama redhat.rhel underscore system underscore roles.storage dengan storage pool name yang pertama yaitu name vg underscore web yang tadi kita disuruh buat vg underscore web. Yang kedua dengan tipenya LVM dengan disk di sini strip dev strip vdb. Di sini selanjutnya ada volumes. Volumes ini menampung ada dua play di sini. Yang pertama adalah nama yang ada di sini yaitu lv underscore content dengan size 128 M yang berarti 128 MB sesuai ketentuan. Yang ketiga adalah mount underscore point dengan isi yaitu strip var, strip www, strip html, strip content. Selanjutnya di sini ada fs underscore type dengan tipenya xfs dengan state present. Yang kedua, play kedua yaitu menampung
menampung name di sini, menampung name dengan nama lv_upload dengan size 256 M yang berarti 256 MB sesuai ketentuan, dengan mount underscore pointnya yakni strip var, strip www, strip html, strip uploads, dengan fs underscore type-nya yakni xfs, dengan state-nya yakni present. Jadi di sini bagian vg underscore web dengan tipe LVM ini berguna agar untuk mendaftar volume yang akan dibuat, yakni storage pool itu bergunanya untuk agar daftar volume grup yang akan dibuat. Yang kedua yakni namanya, yakni vg underscore web, nama volume grupnya. Dan yang ketiga adalah tipenya, tipe storage adalah LVM atau logical volume manager di sini. Selanjutnya di sini adalah strip vdb, yakni untuk menggunakan disk fisik di sini ya guys, teman-teman. Yang selanjutnya di sini codingan dari bagian volume, hingga state. Di sini gunanya yang pertama yaitu untuk menampung nama, yang kedua size-nya untuk mengetahui ukuran berapa ukuran yang akan kita tempati di sana. Yang ketiga adalah mount underscore point-nya itu akan di mount atau pada bagian strip var, strip www, strip html, strip content di situ. Yang selanjutnya adalah fs underscore type dengan tipenya xfs, itu berguna adalah yang artinya file sistemnya xfs, dengan state-nya present, yaitu memastikan volume yang atau bagian-bagian tertentu itu ada di sana. Selanjutnya di sini adalah bagian kedua dengan nama lv_upload. Di sini berguna untuk sama seperti yang di atas di sini, dengan size-nya yang berbeda yakni 256 MB, dengan mount point-nya itu di bagian akhiran uploads, dengan fs type-nya sama seperti di atas yaitu xfs dengan state present. Setelah selesai kita copy di bagian sini, kita bisa tekan escape untuk keluar, dan titik 2 wiki untuk simpan dan keluar pada bagian playback di sini. Selanjutnya setelah semuanya sudah kita masukkan, kita disuruh menjalankan storage.yml playbook untuk mengkonfigurasi penyimpanan. Jadi di sini kita disuruh untuk menjalankan playbooknya. Kita disuruh mengeksekusi bagian Ansible minus navigator spasi run spasi tanda garis miring terbalik. Di sini kita copy saja dulu. Kita pastekan, kita enter. Selanjutnya di sini kita eksekusi perintah minus m stdout storage.yml. Kita kopikan saja dan kita pastekan di sini. Kita tunggu beberapa saat. Di sini pada bagian akhir playbook, pada bagian setelah kita run, di situ akan memunculkan OK atau yang sudah terdeteksi yaitu 21, dengan change atau yang terganti adalah 3. Jadi dengan skip atau yang file yang di skip yaitu 12 di sini. Jadi di sini sudah selesai. Di sini bagian change-nya sebanyak 2 di sini. Itu dikarenakan saya sudah coba untuk melakukan sudah selesai melakukan Ansible pada playbook tersebut, jadinya di sini change-nya berkurang 1. Selanjutnya pada bagian 3. Pada bagian 3 kita disuruh menuliskan playbook bernama dev-user.yml yang membuat developer pengguna pada host terkelola dengan web server group inventaris. Playbook harus disebut sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menetapkan kata sandi untuk developer pengguna menggunakan pwhash, variabel yang disediakan dalam pass-vault.yml file yang diinskripsi dengan Ansible Vault. Kata sandi Ansible Vault untuk pass-vault.yml file tersebut adalah file Red Hat. Yang kedua adalah pengguna developer harus menjadi anggota web dev group. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menggunakan web dev group harus dapat menjalankan perintah sudo tanpa perintah kata sandi. Buat atau rubah sudo ers file
ke strip etc strip sudo ers.d strip webdev dengan menggunakan Ansible built-in line in file modul. Setiap suntingan pada sudo ers file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Jadi pada bagian 3.1 yaitu mulailah menulis dev-user pada playbook. Tentukan satu aturan dalam buku pedoman atau playbook yang menargetkan web servers kelompok tuan rumah. Pada bagian host group di sini. Selanjutnya di sini menambahkan vars_file key untuk mengakses pas-file.yml pada berkas, dan yang terakhir adalah tambahkan task key ke buku playbook di sini. Jadi di sini kita disuruh membuat file bernama dev-user.yml dengan memasukkan developer pada pengguna host yang terkelola di sini. Jadi di sini kita tinggal copy saja bagian dev-users.yml-nya. Kita eksekusi perintah vim yaitu membuat satu file directory baru di sini, dan kita pastikan saja ya ini dev-user.yml. Jadi setelah itu kita tekan I untuk melakukan insert atau agar bisa memasukkan sebuah codingan di sini, teman-teman. Jadi di sini kita coba copy bagian yang sudah selesai atau yang sudah komplit di sini. Di sini kita copy dulu. Kita pastikan saja. Selanjutnya di sini ada bagian pertama yaitu 3dash. 3dash itu artinya awalan dari sebuah playgroup. Di sini ada satu play bernama create local users dengan host web servers, yakni yang di bagian yang kita disuruh tadi, yakni memasukkan bagian web server pada bagian create local di sini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada parse file. Parse file itu memiliki satu play yakni pasfile.yml. Selanjutnya di sini ada task. Yang pertama adalah menggunakan name @webdev_group dengan modul ansible.buildin.group dengan nama. Di sini ada playnya yakni nama webdev dengan state-nya present. Ini berguna agar codingan yang ini berguna agar kita membuat playgroup baru bernama @webdev_group dengan Ansible built-in.group ya, teman-teman. Yang kedua adalah bagian play yang kedua yakni bernama create user accounts dengan modul Ansible.buildin.user dengan nama developer, dengan groupsnya webdev, dengan passwordnya pwh sesuai yang tadi kita sebutkan, ya ini menggunakan passwordnya pwh. Codingan ini berguna agar yang pertama ya ini menambahkan user bernama developer, yakni di sini namanya. Yang kedua adalah menambahkan user dengan user group bernama webdev di sini, dan yang ketiga adalah menggunakan passwordnya menggunakan hash yang sudah disediakan pada variabel pwh. Pada bagian ketiga di sini ada play ketiga yakni dengan nama modify sudo config to allow webdev member sudo without a password menggunakan modul ansible.buildin.line in file dengan patch strip etc strip sudo ers.d strip webdev dengan state-nya present, dengan create-nya true, dengan modenya 0440, dengan line webdev dan lain sebagainya, yakni dan yang terakhir yaitu validate dengan mengeksekusi strip usr, strip sbin, strip vsudo spasi -cf tanda ini selanjutnya. Nah, codingan ini berguna untuk menambahkan aturan pada file etc sudo ers.d strip webdev yang di sini kita sudah masukkan. Yang kedua ya ini mode 0440 itu berguna agar sesuai aturan sudo rs hanya untuk dibaca oleh root. Dan yang terakhir yaitu validasi. Di sini bagian validate itu berguna
agar untuk mengecek sintak file dengan vsudo sebelum menyimpan atau menghindari error yang berbahaya di sini. Jadi setelah semua file yang kita sudah copy di sini, kita tinggal tekan ESC dan titik 2 wk untuk simpan dan keluar. Kita enter dan otomatis akan keluar sendiri sini. Lanjut ke bagian 4. Bagian 4 yakni menjalankan dev -user.yml pada playbook, memverifikasi bahwa developer pengguna dapat masuk ke host yang dikelola dan jalankan perintah sudo tanpa menggunakan kata sandi di sini, teman-teman. Jadi bagian 4.1 kita disuruh run dev -user.yml pada playbook. Di sini kita mengeksekusi perintah ansible -navigator spasi run -m spasi stdout garis miring terbalik. Kita Ctrl C, kita enter dan kita masukkan output terakhir yakni --pi spasi false spasi dev -users.yml spasi --volt -id spasi add prompt. Sini kita tinggal copy saja. Kita langsung pastekan saja di sini. Kita enter. Dan di sini nanti kita akan disuruh memasukkan password default dengan password Red Hat di sini, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal ketik saja Red Hat. Jadi passwordnya ini tidak bisa terlihat, jadinya kita tinggal ketik-ketik saja dan langsung tekan enter. Jika benar nanti playbooknya akan berjalan sendiri seperti biasa ya, teman-teman. Jadi di sini OK-nya 4 dengan change-nya 3. Jadi di sini punya saya OK-nya 4 dengan change 2 karena saya sudah pernah menjalankan playbook ini. Selanjutnya bagian 4.2. Bagian 4.2 yaitu menggunakan SSH sebagai developer pengguna dan masuk ke dalam server a.lab.example.com pada server. Jadi di sini kita disuruh mengeksekusi perintah SSH developer server A, yakni untuk masuk ke dalam server a.lab.example.com. Di sini kita tinggal copy dan lalu kita pastikan di bagian sini. Kita enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam bagian server a.lab.example.com dengan menemui register system with Red Hat inside client register, yang berarti kini kita sudah masuk ke dalam bagian server a.lab.example.com. Pada bagian 4.3 kita disuruh beralih ke bagian root pengguna dengan mengkonfirmasi bahwa kata sandi tidak diperlukan. Di sini kita disuruh mengeksekusi perintah sudo spasi -i. Kita ketik saja sudo spasi -i. Kita enter di sini. Jadi di sini bagian yang di bagian sudo spasi -i-nya adalah untuk mengonfirmasi bahwa kata sandinya tidak diperlukan, teman-teman. Jadinya kita sudah masuk ke dalam bagian server A ini. Kita disuruh keluar dari server a.lab.example.com dengan mengeksekusi perintah exit. Enter. Dan yang kedua yang itu untuk yang pertama, dan kita sudah keluar di bagian developernya. Kita melakukan eksekusi exit sekali lagi untuk benar-benar keluar dari bagian server a.lab.example.com ya, teman-teman. Di sini pada bagian kelima, kita lanjut kepada bagian kelima. Tulis playbook bernama network.yml yang menggunakan redhat.rhel_system_roles.network peran sistem untuk mengkonfigurasi ETH1 pada antarmuka pengguna. Pada antarmuka pengguna jaringan pada host yang terkelola dalam web server grup inventaris dengan alamat IP yang akan disediakan, yakni 172.250.250.45/24 sini. Pada bagian 5.1 kita disuruh membuat playbook bernama network.yml, yakni playbook dengan satu play yang menargetkan web servers yang dikelola. Kita besarkan dulu agar bisa kita baca. Agar pada host yang dikelola pada web server grup inventaris dengan 172. Di sini kita disuruh membuat web server. Kita coba besarkan dulu pada bagian 5.1. Kita disuruh membuat network
network.yml pada playbook dengan satu play yang menargetkan web server pada kelompok inventaris, sertakan redhat.rhel_system_roles.network. Peran dalam roles pada bagian permainan, pada bagian play di sini maksudnya teman-teman. Di sini selanjutnya kita disuruh membuat bagian network.yml dengan mengeksekusi perintah vim, di bagian 5. Nah, di sini kita disuruh membuat network.yml, jadinya kita tinggal copy saja nama filenya dan kita eksekusi perintah vim spasi network.yml di sini teman-teman. Selanjutnya sini kita tinggal tekan enter dan otomatis masuk ke dalam direktorinya, ke dalam playbooknya rekan-rekan. Di sini kita tinggal tekan I agar memunculkan insert, yakni untuk bisa memasukkan kata-kata atau codingan yang akan kita masukkan. Di sini kita copy dulu bagian network, bagian codingan dari network.yml. Nah, pada bagian ini di sini memiliki play yang bernama NIC configuration dengan host web servers dengan roles, dengan memiliki roles satu play bernama redhat.rhel_system_roles.network. Jadi di sini kita sudah selesai dan kita eksekusi ESC dengan setelah ESC kita .2 wiki agar simpan dan keluar. Setelah ini pada bagian 5.2 kita besarkan dulu. Pada bagian 5.2 kita disuruh pada berkas strip home, strip student, strip review -cr3 strip collections, strip ansible_collection, strip redhat, strip rhel system roles dengan roles. Di sini kita disuruh membaca bagian readme.md untuk mencantumkan semua variabel dan opsi yang tersedia untuk redhat.rhel_system_roles.network pada peran tersebut di sini rekan-rekan. Jadinya pada bagian 5.2 kita disuruh meninjau settingan IP configuration pada bagian readme.md berkas dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi ETH1 pada antarmuka jaringan dengan 172.25.250.45 untuk alamat IP-nya. Jadi di sini kita disuruh mengeksekusi. Nah, di sini kita disuruh eksekusi perintah cat spasi garis miring terbalik. Itu kita gini. Oke. Sini kita disuruh eksekusi perintah cat spasi garis miring terbalik. Kita V-kan saja, kita copy dan paste di bagian kanan. Kita enter, kita eksekusi perintah collection. Maaf, di sini kita lanjut ke bagian collections, strip ansible_collection, strip redhat, strip rhel_system_roles, strip roles, strip network, strip readme.md. Jadinya di sini kita eksekusi dulu. Oke. Sini kita copy saja dulu. Mohon maaf di sini agak bingung untuk copy pastenya. Sini kita tinggal copy. Lanjut kita pastekan di bagian Jupiternya ya teman-teman. Kita pastekan. Sini kita tinggal tekan enter. Setelah kita mengeksekusi perintah tersebut, nanti di sini kita bakal mendapatkan sebuah pesan. Di sini banyak. Dengan ini kita tidak perlu membaca semuanya, kita hanya perlu mencari bagian yang sudah tertera di sini, yakni YAML networks_connection. Sebentar kita cari dulu. Network connection.
Nah, di sini teman-teman. Jadi di sini pada bagian network connection di sini memiliki nama ETH0. Di sini sudah sama dengan tipe Ethernet, dengan IP root underscore metric 4-nya 100, dengan DHCP-nya no. Dengan tanda DHCP 4-nya DHCP underscore send underscore hostname-nya no, dengan gateway 4-nya 192.0.2.1. Selanjutnya di sini ada DNS-nya dengan DNS 192.0.2.2, yang kedua yakni 198.51.100.5, dan yang ketiga adalah dan yang selanjutnya adalah DNS underscore search-nya dengan example.com, dan yang kedua adalah subdomain.example.com. Yang ketiga yakni DNS underscore option dengan yang pertama itu yaitu rotate, dengan yang kedua yakni timeout-nya sama dengan 1. Di sini ya selanjutnya yakni root underscore metric 6-nya yakni -1. Di sini sudah sama dengan auto 6-nya yakni no, dengan gateway 6-nya yaitu 2001.2db8.2.21 sudah sama, dengan addressnya 192.0.2.3 garis miring 24. Yang kedua yakni 198.51.100.3 strip 26, dan yang ketiga adalah 2001.2db8.2.280 strip 7. Di sini sudah sama teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian yang selanjutnya yakni 5.3. Pada bagian 5.3 kita disuruh membuat group underscore vars strip web servers pada subdirectory-nya. Di sini jadinya kita disuruh mengeksekusi perintah ini. Maaf, di sini terlalu kecil. Nah, di sini kita disuruh mengeksekusi perintah mkdir spasi -pv spasi group underscore vars strip web servers. Codingan ini berguna agar kita membuat directory baru yakni group underscore vars, dan yang kedua adalah group underscore vars strip web servers. Di sini teman-teman kita eksekusi dengan Ctrl V, Ctrl C dan Ctrl V untuk copy dan pastekan di bagian kanan. Kita balikan dulu. Oke. Sini kita enter saja. Dan otomatis di sini akan membuat directory baru yakni bernama group underscore vars, dan yang kedua adalah membuat directory dengan nama group underscore vars strip web servers. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita disuruh pada bagian 5.4. Pada bagian 5.4 kita disuruh membuat vars.yml berkas untuk menentukan variabel peran yang diperlukan. Mohon maaf, di sini kita besarkan agar kita bisa membaca bagian ini. Sini kita disuruh membuat vars.yml dengan berkas untuk menentukan variabel peran yang diperlukan. Karena nilai variabel yang berlaku host di web server grup host, Anda perlu membuat file di group underscore vars strip web servers pada directory. Tambahkan definisi variabel untuk mendukung konfigurasi ETH1 antarmuka jaringan. Setelah selesai, berkas tersebut berisi konten berikut. Oke, selanjutnya kita disuruh membuat bagian vars.yml pada bagian group underscore vars strip web servers. Kita eksekusi dulu perintah vim. Spasi nama server yang ingin, nama playbook yang ingin kita eksekusi, yakni kita disuruh mengeksekusi perintah group membuat playbook bernama group underscore vars strip web servers. Dulu kita copy saja. Selanjutnya kita tambahkan garis miring di sini. Kita lanjut untuk nama playbooknya, ini vars.yml. Kita copy saja dan kita pastekan pada bagian kanan. Enter. Saat masuk kita tekan I untuk insert atau masuk agar bisa memasukkan codingan yang ingin kita masukkan. Maaf, kita cari dulu bagian yang ingin kita masukkan tadi. Nah, di sini kita masukkan bagian sini. Kita copy, kita pastikan di sini.
Jadi kegunaan untuk yang pertama ini adalah diawali dengan 3dash dengan ada network underscore connections dengan playbook dengan satu play di sini dengan nama ETH1 dengan tipenya Ethernet dengan IP addressnya yakni 172.250.24/24. Sini bermaksud agar yang pertama yakni untuk mengatur interface ETH1 sebagai koneksi Ethernet, yakni benar di sini dengan nama ETH1 dengan tipenya Ethernet agar bisa mengatur untuk koneksinya kepada Ethernet. Yang kedua adalah memberikan IP status dengan IP 172.25.250.45 dengan subnet strip 24. Di sini setelah kita selesai, kita tinggal tekan escape .2 wiki, simpan dan keluar, enter. Setelah itu bagian 5.5. Bagian 5.5 kita disuruh untuk pada bagian 5.5 kita disuruh menjalankan network .iml pada playbook untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka yang dikelola dalam web servers group inventaris. Jadi di sini kita disuruh eksekusi perintah ansible -navigator spasiran untuk mengeksekusi bagian network .iml, teman-teman. Jadi di sini kita Ctrl C Ctrl V pada bagian kanan, kita enter, kita masukkan yang selanjutnya yaitu -m stdout spasi network .iml. Kita copy dulu, terus kita pastekan di sini, kita enter. Kita tunggu proses jalannya playbooknya, mengkonfigurasi playbooknya. Di sini akan masuk OK-nya 10 dengan change-nya 1 dan skippernya yakni 12. Oke, setelah di sini sudah selesai, kita masuk pada bagian 6. Pada bagian 6 kita disuruh menulis buku petunjuk. Kita disuruh menulis playbook dengan nama log-rotate, atau kita disuruh membuat playbook bernama log-rotate.yml untuk menyiapkan pekerjaan cron sebagai sistem dengan nama berikut. Yang pertama yaitu menggunakan ansible.bulletin.cron dengan modul untuk membuat strip etc strip cron.d strip rotate underscore web, pekerjaan cron sistem pada host yang dikelola dengan web server group inventaris. Yang kedua yaitu pekerjaan tersebut harus dijalankan oleh DevOps pengguna setiap malam dan tengah malam. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pekerjaan harus menjalankan log-rotate spasi -f strip etc strip log-rotate.d strip httpd, perintah untuk merotasi log dalam strip var strip log strip httpd strip pada direktori. Yang pertama di sini pada bagian 6.1 untuk menjalankan log-rotate.yml kita disuruh membuat playbook bernama kita disuruh membuat playbook bernama log-rotate.yml. Ini kita eksekusi perintah vim spasi nama playbook yang ingin kita buat, kita enter. Di sini kita sudah disediakan codingan dan di sini saya akan mengcopy codingan yang sudah selesai dulu. Sini kita copy. Kita jangan lupa untuk menekan insert agar bisa memasukkan codingan atau kata-kata yang ingin kita masukkan di sini, teman-teman. Jadi kita Ctrl V. Setelah selesai di sini untuk bagian pertama yakni ada 3dash di sini. Di sini memiliki satu play dengan nama recurring cron job dengan hostnya web servers dengan become-nya true. Di sini memiliki task yang pertama task dengan nama cron tab spasi file spasi access dengan menggunakan modul ansible.bulletin.cron seperti yang tadi sudah diinginkan. Di sini ada namanya, di sini namanya yaitu rotate httpd logs dengan minute-nya 0, dengan hours-nya 0, dengan weekdays-nya itu tanda bintang, yakni maksudnya bukan di weekdays saja yang akan dia lakukan di situ.
Selanjutnya di sini ada usernya dengan usernya DevOps dengan jobnya log rotate spasi minus f strip etc strip log rotate dot d strip httpd dengan cron filenya rotate underscore web dengan state-nya present. Setelah selesai kita bisa mengeksekusi perintah escape .2 wiki agar simpan dan keluar. Setelah itu pada bagian 6.6 kita disuruh menjalankan Ansible minus navigator run minus spasi minus syntax minus check untuk memverifikasi sintaksis playbook untuk memperbaiki kesalahan apapun sebelum melanjutkan langkah sebelumnya. Jadi di sini maksudnya agar kita disuruh mengeksekusi perintah Ansible syntax check ini agar jika ada bagian salah pada codingannya kita bisa memperbaikinya langsung di sini. Jadinya kita eksekusi dulu perintah Ansible minus navigator spasi run spasirannya, kita enter. Selanjutnya di sini minus mstdout spasi log minus rotate .yml spasi minus syntax minus check. Sini kita Ctrl C Ctrl V pada bagian Jupiternya, kita enter. Jika muncul bagian playbook strip home strip student strip review minus cr3 strip procreator minus log minus rotate.yml, ini berarti tidak ada codingan yang salah pada bagian sini. Yang ketujuh adalah kita disuruh menjalankan log minus rotate.yml pada playbook. Sini kita eksekusi perintah Ansible minus navigator spasi run. Kita Ctrl C Ctrl V. Selanjutnya kita disuruh mengeksekusi perintah minus mstdout spasi log minus rotate.yml agar bisa menjalankan playbooknya. Kita enter. Di sini jika bagian ininya berhasil, bagian log minus rotate-nya berhasil, di sini akan OK-nya 2 dengan checks-nya 1 dengan unchanged violate skipped rescue-nya itu 0. Di sini sudah benar, di sini OK 2 dengan change 1. Bagian 6.8 yaitu bagian 6.8 yaitu menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa strip etc strip cron.d strip rotate underscore web file cron yang ada dan isinya itu benar. Di sini kita disuruh mengeksekusi perintah ssh devops add server a. Di sini kita Ctrl C dulu. Setelah itu kita pastekan enter. Selanjutnya kita disuruh mengeksekusi perintah tanda koma 2 atas cat strip etc strip cron.d strip rotate underscore web. Sini kita Ctrl C, selanjutnya kita Ctrl V di sini, kita enter. Jika muncul Ansible rotate httpd logs 00 bintang devops log rotate di sini, itu artinya bagian log rotate-nya itu sudah terverifikasi di sini untuk cronnya. Jadi selanjutnya kita pada bagian 7 kita disuruh menulis playbook bernama site.yml untuk mengimpor 4 buku pedoman yang Anda tulis pada langkah sebelumnya sesuai urutan pembuatannya, ya. Ini storage.yml, dev-users.yml, network.yml, log-rotate.yml. Jalankan set.yml pada playbook dan pastikan tidak ada kesalahan. Jadinya kita disuruh membuat playbook bernama site.yml. Di sini kita vim spasi site.yml atau nama playbook nama direktori yang ingin kita buat, kita enter untuk masuk ke dalam playbooknya. Kita tekan I untuk insert atau masuk ke dalam playbooknya di sini teman-teman. Untuk bisa mengcopy atau menulis codingan yang ingin kita tulis di sini. Selanjutnya di sini kita copy dulu bagian ini, bagian yang kita disuruh untuk eksekusi, kita pastekan. Jadi di sini ada 4 playbook yang kita sudah buat dari awal tadi, yakni storage, dev-user.yml, network.yml, dan log-rotate.yml. Di sini sama-sama menggunakan ansible.builtin.import_playbook. Jadi di sini kegunaan dari set.yml ini yakni untuk menggabungkan semua playbook yang tadi kita sudah buat menjadi satu dan langsung dieksekusi tanpa mengeksekusi 4 playbook ini secara
satu persatu gitu. Jadi teman-teman, jadi kita tinggal eksekusi perintah set.yml nya, dan selanjutnya semuanya bakal terplaybook gitu atau terjalankan gitu pada bagian sini teman-teman. Setelah itu kita tekan escape -2 wiki untuk simpan dan keluar, kita enter. Setelah itu kita mengeksekusi set.yml dengan mengeksekusi perintah ansible -navigator spasi run spasi m std out. Kita copy, kita pastekan di sini, kita enter. Setelah itu kita masukkan di sini --pi spasi false spasi set.yml atau set.yml yang tadi kita sudah buat untuk menggabungkan semua playbook, spasi --volt -id spasi add prompt. Sini kita Ctrl C, selanjutnya kita pastekan di sini, enter. Di sini kita disuruh memasukkan password defaultnya dengan nama Red Hat. Kita tulis saja Red Hat karena di sini passwordnya tidak akan terlihat. Di sini kita enter. Selanjutnya di sini kita tunggu sebentar karena akan memakan lumayan banyak waktu dengan server a.let.example.com dengan OK-nya 37, dengan change-nya 0, dan skip-nya itu 24, yaitu playbook yang akan di skip itu 24. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai di sini akan muncul OK-nya 37 dengan skipetnya atau melewati playbooknya itu 24. Selanjutnya di sini kita ke bagian evaluation atau evaluasi sebagai student pengguna pada workstation mesin. Gunakanlah lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah tersebut hingga berhasil. Kita disuruh mengeksekusi perintah lab grade review -cr3, yakni untuk memverifikasi apakah semua pekerjaan kita yang dari awal tadi sudah benar atau ada masih salah pada bagian yang lain gitu. Kita enter. Kita tunggu grading labnya, yakni pada grading lab checking light system, ensuring volume group access, verifying WG web volume group physical volume, dan seterusnya di sini teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat karena di sini lumayan banyak yang akan diverifikasi atau di grading labnya. Untuk bagian selanjutnya kita disuruh pada bagian finishnya. Pada bagian finishnya kita disuruh untuk pada workstation komputer ubah ke student directory home pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Gunakan latihan ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Jadi di sini kita disuruh mengeksekusi perintah lab finish review -cr3, yakni untuk berguna agar tidak mengganggu lab selanjutnya di sini teman-teman. Jadinya di sini setelah kita tunggu lab grade-nya, di sini kita juga sudah lab grade-nya sudah selesai dengan overall lab grade-nya yakni pass. Sini kita tinggal eksekusi lab finish-nya agar tidak mengganggu lab yang akan kita lakukan selanjutnya di sini. Kita tinggal tekan enter dan tunggu untuk finishing labnya. Sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah di sini. Sekian dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.